Aku akan menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai ke tempat terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara, ini Zakaria 8 ayat 8 ini diulang oleh Wahyu, saudara ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Nah, kita buka ya. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari matahari kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Dan kita balik lagi, ternyata ini ada di Zakaria 8. Aku akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi umatku. Dalam kesediaan kebenaran, itu ya. Coba lihat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Yehova semesta alam, Yehova Sebaot. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Yehova ya di Yerusalem, melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah orang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bahwa kata bahwa Allah menyertai kamu ini, saudara, ya, kalau Allah, ya saudara, maka artinya Allah ada bersama dengan orang Israel. Ini terjadinya kapan, saudara? Allah berdiam di tengah-tengah orang Yahudi ini. Pada waktu Yesus datang, ya. Pada waktu Yesus datang itulah, ya, kejaib ya. Satu orang Yahudi, punca jubahnya itu dipegang sama 10 orang dari berbagai bangsa. Itulah ketika Yesus datang dan para rasul ini menyebarkan Injil kepada seluruh orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi ini pergi, dan akhirnya siapa yang menjadi orang Kristen? Segala bangsa menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen gara-gara orang Yahudi ini. Dan mereka ke Yerusalem, benar-benar ke Yerusalem. Itu di zaman Yesus. Tetapi nubuatan ini akan diulang lagi nanti di akhir zaman. Nubuatan ini akan diulang lagi di akhir zaman. Kenapa? Karena ada pemulihan bagi Israel. Ya, nubuat kedatangan Mesias. Ini cerita tentang bagaimana firman Tuhan datang, ucapan ilahi firman Tuhan datang atas negeri Hadrah dan berhenti di Damsyik. Ya, sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram dan segala suku Israel, juga Hamat yang berbatas padanya, Tirus, Sidon. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya, menimbun perak seperti debu dan emas, seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya lalu takut juga. Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun ya, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, Askelon tidak akan diam lagi, di Asdod akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kelenyapan. Ini sudah terjadi, saudara. Ini sudah terjadi di zaman raja-raja. Ini nubuatan Zakaria ya. Ketika dia bernubuat, maka yang terjadi adalah benar-benar orang-orang Palestina, orang Filistin itu bukan Palestina yang sekarang, itu sudah nggak ada, sudah dihapus. Ya, itu di zamannya raja-raja Persia, saudara. Ini Zakaria ini kan zamannya kurang lebih zaman Maleaki, zamannya Nehemia, Ezra, ya, zamannya raja-raja Persia. Dan benar-benar itu Filistin itu diratain semua ya, hilang. Zaman itu Anda setelah ini, Anda tidak akan lagi dengan kata Palestina. Baru 600 tahun kemudian, yaitu zamannya Hadrianus. Baru keluar tuh kata Palestina itu. Padahal Palestina itu sudah disingkirkan, jadi Palestina itu dihidupkan lagi. Ini ya, saudara ya. Kenapa Palestina itu dihidupkan lagi tiba-tiba? Supaya nubuatan ini terjadi lagi nanti di akhir zaman. Buat pertanda Mesias akan datang. Buat pertanda.
Saya ulangi ya, saudara ya. Filistin ini sudah habis di zamannya Media Persia, zamannya Darius, diratain tanah semua, genosida, saudara ya. Kemudian 600 tahun kemudian ada yang namanya Kaisar Hadrianus memberi nama wilayah itu Palestina, wilayah Israel, dihidupkan lagi, saudara. Palestinanya dihidupkan lagi, padahal orangnya udah nggak ada. Nubuatannya Yesus orang Nazaret ya, Matius yang kedua ya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disamakan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Loh, kota Nazaret itu baru ada kurang lebih 100 tahun sebelum Yesus, saudara. Ternyata nabi siapa yang menubuatkan ini? Nabi Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Ya, ternyata ini adalah Notsri. Hanotsri atau sama dengan Nazaret. Jadi, tiba-tiba muncul sebuah kota bernama Nazaret supaya Yesus disebut dengan Hanotsri dari Isai. Tunas tunggul, taruknya Isai. Itulah Hanotsri. Yesus anak Daud. Nah, inilah Hanotsri. Yesus orang Nazaret. Nah, itu seperti itu ya, Hanotsri. Dan memang benar-benar ya, supaya itu menjadi firm, maka di situ dibangunlah sebuah kota bernama Nazaret. Sama seperti tadi, ya. Tiba-tiba ketika Filistin itu lenyap, Kaisar Hadrianus 100 tahun kemudian, ya tahun 135-an itu, memberi nama setelah pemberontakan orang Yahudi terakhir gagal, maka seluruh wilayah itu dikasih nama. Dan hari ini orang Yahudi ributnya sama Palestina. Dan Gaza itu memang harus dikosongkan. Gaza itu harus dikosongkan. Ternyata, saudara, saya baru ngeh. Iya betul, raja-raja Palestina. Dan Palestina itu akan benar-benar dimusnahkan. Jadi apakah nanti akan ada Palestina? Udah nggak ada lagi, saudara. Ke depan itu nanti benar-benar tidak ada nama negara Palestina. Dan nggak boleh ada. Ya, Gaza itu benar-benar akan dihilangkan. Ya, jadi Filistin di zaman Yesus sudah nggak ada. Kamu tidak akan pernah ketemu kata Filistin di dalam perjanjian baru, saudara. Tiba-tiba tahun 135 diganti tuh kotanya jadi Palestina. Sama tadi Nazaret. Tiba-tiba sama si Herodes yang pertama dibangunlah kota Nazaret supaya Yesus tinggal di situ, sehingga Yesus disebut sebagai Hanotsri. Itulah cara nubuatan itu bekerja tuh. Ya. Nah, sekarang sama kita kembali ya. Jadi kita sekarang tahu cerita yang di Zakaria 8 dan 9 tadi, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai bebanyak muda. Dan Yesus ya di dalam Matius 21 ayat 5, Yohanes 12 ayat 15, benar-benar masuk ke Yerusalem itu dengan nunggangin keledai beban yang muda. Secara letterlek, saudara. Sengaja digenapi secara letterlek. Sama seperti di dalam Mazmur 23, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus benar-benar ketika Yesus mau mati, dia benar-benar teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Itulah cara nubuatan itu bekerja. Nah, maka nubuatan ini akan diulangi lagi di akhir zaman. Ya. Karena bagi orang Yahudi, ini belum digenapi. Makanya nanti kedatangan Yesus yang kedua akan menggenapi ini. Karena bagi orang Yahudi, ini harus digenapi. Bagi orang Kristen, ini sudah terjadi. Makanya nanti akan terjadi lagi. Ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur, nggak ada kata perangnya ya, busur akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai, ya damai kepada bangsa-bangsa. Nah, inilah damai yang sejati. Bukan damai kuda putih hari ini, saudara. Itu ketika Yesus datang benar-benar kedua kalinya. Lihat ya, ini ada yang penting nih.
Dari laut sampai ke laut, dari sungai sampai ke ujung bumi, dari laut sampai ke laut. From the river to the sea. Caib ya, saudara ya. Tapi apa, saudara? Ketika orang-orang jahat ini, from the river to the sea, ya, Palestina must be free. Benar-benar Palestina itu yang disingkirkan, saudara. Kalau bilang from the river to the sea, ya, Palestina must be free, benar-benar sudah nggak ada orang Palestinanya lagi. Ternyata berbalik ke mereka. Buatan chanting ya, mereka beryel-yel, mereka bermantra-mantra, chanting, namanya kan chanting kan, diulang berkali-kali, free, free, free Palestine, from the river to the sea, Palestine must be free. Ternyata itu digenapi semua loh, saudara. Lihat, balik lagi ke atas tadi, Askelon melihatnya lalu takut, Gaza gemetar, Ekron, ya, Ekron, harapannya kandas, Gaza, raja, ya, dari Gaza raja akan binasa, Askelon tidak didiami lagi, sepi, saudara. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Zaman Yesus sudah terjadi, udah nggak ada orang Filistin. Udah ada, mereka harus berasimilasi. Mereka nggak survive. Nggak ada bahasa Filistin sekarang, hari ini nggak ada bahasa Filistin. Adanya bahasa Arab. Tapi tiba-tiba Kaisar Hadrianus menamakan daerah orang Yahudi itu Palestina. Kenapa Palestina itu kudu muncul lagi? Supaya nanti buat di akhir zaman ini akan digenapi. Israel ini hari ini menghancurkan Gaza itu adalah sebuah nubuatan. Bukan dia mau menggenapi, enggak. Tapi tanpa sengaja mereka menggenapi ini. Ya, mereka benar-benar harus sapu bersih itu Gaza. Kalau enggak akan menjadi masalah. Karena kejam sekali ini si Hamas ini. Ya. Nah, itulah kuda putih tadi. Itulah kuda putih yang membawa kedamaian yang palsu. Ya, karena dengan perang, para pacem, para belum, ya, menciptakan perdamaian dengan perang. Nah, kalau kita baca tadi, lihat ya, dia akan melenyapkan kereta dari Efraim, kuda dari Yerusalem, busur perang akan dilenyapkan, ia akan memerintahkan damai kepada bangsa-bangsa. Damai kepada bangsa-bangsa. Lihat mengenai engkau, padahal ini lagi cerita apa, saudara? Zakaria lagi ngomong, ya kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan. Pada ini juga engkau memberitakan aku, memberi 2 kali lipat. Tapi lihat, karena darah perjanjianku dengan engkau. Inilah perjanjian darah Yesus yang mati di salib. Ya, saya rangkaikan dulu ya, nanti baru saya cerita semua. Saya rangkai satu-satu. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim. Ada Yehuda, ada Efraim, ada Yusuf, ada Daud. Ada Yehuda atau Yahudi, ada Efraim. Di dalam Wahyu, ya di dalam Wahyu 7, Efraim ini sama dengan Yusuf ya. Terus ada Daud. Yesus anak Daud, Yesus anak Yusuf. Itulah maksudnya, saudara ya. Dan dia adalah orang Yahudi. Ini digenapi di zaman hari ini, di zaman Yesus, dan nanti akan di zaman Yesus datang kedua kali. Dan dia akan memberitakan damai. Makanya, kalau tadi cerita Zakaria lagi, Zakaria itu yang menubuatkan 2 saksi Allah, saudara ya. Zakaria 4, kita buka ya. Lihat, apa yang kau lihat, jawabku? Aku melihat tampak sebuah kandil emas seluruhnya. Tempat minyaknya di bagian kandil itu 7 pelitanya, 7 corot masing-masing pelita yang di bagian atasnya. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 sebelah kiri. Ya, maka bisa daripadanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Hari ini Israel memberikan perdamaian dengan kekuasaan dan keperkasaan dan kekuatan. Tetapi ketika Yesus nanti datang, ia akan membawa damai dengan roh, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan kedikjayaan, tapi dengan kelemah lembutan dan dengan berita Injil. Ketika dunia itu kacau balau, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kuning hijau, maka Yesus akan datang dengan firman, dengan pedang, ya, dengan pedang. Pedang itu adalah pedang roh dan pedang rema, pedang logos dan pedang rema. Ya, ketika Yesus datang itu.
Jadi ketika Yesus datang itu tidak akan terjadi perang. Yesus itu tidak akan memimpin perang, saudara. Orang Israel memimpin perang. Hari ini ya Benyamin Netanyahu itu yang memimpin perang, melakukan perang habis-habisan. Ngeri ya, saudara ya. Perang habis-habisan. Nah, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan kiri? Ya, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Siapakah pohon zaitun? Kita kembali ya ke Roma 11. Sebab jika kamu dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, kamu, orang Roma, orang-orang Kristen, dan bertentangan dengan keadaanmu, kamu dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka adalah dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Siapa pohon zaitun ini, saudara? Apabila beberapa cabang dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dari akar pohon zaitun yang penuh getah. Siapa ini, saudara? Ternyata ini cerita tentang Israel dan orang Kristen. Kamu, orang Kristen, dan kamu adalah pohon zaitun liar. Orang Yahudi adalah pohon zaitun yang punya mereka sendiri, pohon zaitun sejati. Yang dicangkokkan kepada Yesus. Aku memberi tugas pada dua saksiku. Mereka bernubuat berkabung 1.200. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Orang Israel, orang Yahudi dengan orang Kristen. Nubuatan tentang pohon zaitun, dua saksi Allah, yaitu orang Kristen dengan orang Yahudi. Nubuatan bagaimana Tuhan akan membuat damai di seluruh dunia. Bukan dengan perang seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, saudara. Saat inilah dua saksi Allah ini sedang melakukan tugasnya. Hari ini, saudara, dua saksi Allah Yahudi, ya dia melakukan tugasnya, dan kita orang Kristen sedang melakukan tugasnya. Ketika sekarang ini orang Yahudi memberi kesempatan buat saya dan Anda untuk menjadi saksi, lalu apa yang harus Anda lakukan di era damai ini? Apa yang mau kamu lakukan di era damai ini, saudara? Anda adalah dua saksi Allah itu. Inilah dua saksi Allah. Ya, dalam Zakaria 4 ayat 12-14 dan Roma 4. Inilah dua saksi Allah. Nah, kita ada di kuda putih sekarang. Kuda putih yang diciptakan oleh Israel. Ada LGBT di sana, ada pelangi di sana. Ya, dia punya mahkota kemenangan. Di sebuah mahkota, lalu yang maju sebagai pemenang merebut kemenangan. Hari ini Israel menang perang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Dan tadi katakan ya, bahwa Netanyahu pernah ngomong ya, bahwa Israel itu sama dengan Kristen ya. Netanyahu. Tradition that promoted the belief in monotheism, a single God, that developed the idea of the sanctity of life, the sanctity of individual life, the idea of freedom, in an ancient world that was swamped with massive slavery. To build these ancient empires, the Jewish people came out with the idea that slavery, this was revolutionary. The beginning of the idea of freedom began in this land. And that idea spread throughout the centuries, and especially in modern times, and changed the world. It gives hope to the world. It gives meaning to our lives. It gives a bond between the world's greatest democracy, the United States of America, and the world's vibrant democracy here in Israel. And that's a partnership that is bonded in faith, in history, in tradition. I had the great privilege, pain of lies. Israel is now portrayed as the enemy of Christians. And the enemies of Christians are portrayed as the friends of the United States. Iran, a friend of the United States, an innocent victim. The Muslim Brotherhood, who chant death to America alongside Iran, friends of America. Hamas, these monsters who burned babies, raped our women, beheaded our men, and chant death to America, friends of America. Israel has a thriving Christian community, the only thriving Christian community in the broad radius of the Middle East, where Christians are not tolerated, they're cherished. You can light Christmas trees in Nazareth. But in Bethlehem, the birthplace of Jesus, when Israel authority came in, under 20%, because there was no more Israel to protect them. We cherish our Christian friends.
We protect the Christian holy sites, not only the Church of the Holy Sepulchre, but in the Galilee, not only in Nazareth, but in the Galilee, in Capernaum, where Jesus preached for 3 years. We uphold and cherish those sites. So Israel, the guardian of Christianity in the Middle East, is presented on American television by purchased influencers. It's presented as the enemy of Christianity. What folly, what lies, what a travesty of truth. Ya, So jadi orang-orang Yahudi diadu domba oleh orang Islam, bahwa kita ini musuhan. Sampai hari ini sebagian orang Kristen berpikir orang Yahudi ini kurang ajar, orang Israel. Ya, contohnya Muri Wali CS itu ya, Gereja Reform CS. PGI termasuk itu, orang kurang ajar itu PGI itu. Tapi kalau kamu lihat, ya, katakan ya, nih, Paula and our many Christian friends who must we fight for our must common fight values, who must for stand our up for the common truth. By values. standing up for the truth, you stand up with Israel and you stand with the Jewish people against this abomination of falsehoods. We can win. Oke, kita harus berjuang bersama melawan abomination of falsehood. This war exactly as we win the Seven Front War. And I thank you for your support. Lah I ya, want to address menang also the 7 perang ambassadors ya, who are dia here. menang. Your countries have strong Christian communities and a strong bond with us too. And I want to thank you for your support and the many, many, many millions around the world who voiced support for Israel during our. Jadi itulah dua saksi Allah. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tadi ya, Israel melakukan para pacem, para belum. Makanya damainya itu damai semu, saudara. Tetapi kita orang Kristen bukan para pacem, para belum. Kita para pacem, para pacem. Hari ini, ya, ada di Indonesia orang-orang Dayak bangkit, orang Manguni, orang Papua, ya, menolak masjid. Orang Batak paling puyang, saudara. Orang Batak diem. Saya bikin status begini, ada satu orang Batak kejang-kejang, ya, saudara ya. Bukannya dia tergugah, kejang-kejang. Ini kan adalah seorang satu Batak yang mau pamer mobil sport. Katanya mau nyatronin saya di Hagios, saudara ya. Gara-gara saya bikin status. Perlawanan terhadap arogansi Islam dilakukan oleh Dayak, Papua, Manguni. Batak sepi-sepi saja sibuk cari rente. Lalu ada satu orang Batak namanya Ros. Siapa itu namanya? Ros Baker, Tambunan, saudara ya. Kejang-kejang, kelojotan, kejar-kejar, saudara ya. Tantrum dia. Epilepsi. Ya. Ngamuk-ngamuk, mensumpah serapa ke saya. Tak panasin terus, saudara ya. Sementara orang-orang Batak ya belain saya di sini. Mereka tahu, kita ini komunitas Batak, kita banyak sekali. Mungkin separuh komunitas kita Batak semua. Jangan selalu diem kan. 600.000 orang Batak dibunuh, diem. Ya, hari ini orang semua bergerak. Tetapi masalahnya banyak yang bergerak ke arah yang salah. Mereka bergerak kekerasan para pecom, para belum. Padahal seharusnya Anda tidak perlu melakukan tindakan kekerasan apapun. Harusnya kalau semua orang Batak bersatu ngumpulin duitnya, jangan sampai ada orang Batak miskin. Jangan sampai, sama ya, orang Yahudi. Jangan sampai ada orang Yahudi miskin di seluruh dunia. Nggak ada orang Yahudi miskin. Kamu tidak akan ketemu orang Yahudi melarat di seluruh dunia. Seharusnya orang Batak berkata, jangan ada orang Batak Kristen miskin di seluruh dunia. Kan gampang kan? Kan goblok ini orang-orang Batak ini kan, kayak si Hot, siapa sih yang suka pamer-pamer begini-begini itu ya. Kan goblok ini orang ya. Bukannya dia pusat, malah buat pamer-pamer begini-begini. Aneh kan ini Batak-Batak gila ini kan, Batak sialan ini kan. Malah sama Islam takut jilat-jilat tuh si Hotman itu kan. Malah jilat-jilat pantatnya Islam. Orang-orang Batak ini malah sibuk ngerente buat saudaranya sendiri sesama Batak. Orang Yahudi nggak boleh saudara ngerente sesamanya sendiri. Jangan menarik bunga pada sesamamu. Nggak boleh loh saudara. Orang Batak ini mah gila. Kalau perlu uang gereja, uang kolektor sama bendaranya dirente. Buat jemaatnya sendiri. Kalau perlu kan. Kan goblok ini Batak-Batak ini sialan kan. Seharusnya uang jemaatnya itu yang begitu banyak. Jangan sampai ada orang yang miskin di tengah kita. Sebenarnya perlawanannya seperti itu, saudara. Di Haifa tempat saya sekolah, ya, di semua tembok di kelas ditulisin, there is no poor among us.
Saudara, itulah perlawanan yang harus dilakukan oleh gereja. Bukan cuma Batak yang saya serukan. Dan kalau orang Dayak kan agamanya macam-macam. Tapi harusnya kayak orang Manguni lah, orang Papua. Harusnya orang Papua bilang jangan sampai ada orang miskin di tengah kita. Kamu akan kuat. Masalahnya kamu sekarang bergeraknya ke salah, malah kekerasan. Kamu sama orang Islam takut, ya kan? Tapi sesama gereja kamu saling makan. Ini saya tulis lagi nih status saya ya. Gereja di Indonesia mengeluh dianiaya Islam, tapi takut melawan. Orang Batak apalagi paling takut saudara sama Islam itu. Ya kan? Mana ada orang Batak bergerak hari ini coba melawan Islam? Tidak ada orang Batak bergerak melawan Islam. Ya kan? Malah si Gubernur Sumatera dulu sempat si Edi siapa itu, yang malah bagi-bagi duit, ya, bagi saweran ke gereja, ke dalam gereja orang Islam itu, supaya kamu milih dia dan kamu dipersekusi lagi sama orang-orang Islam ini. Si gubernur yang mukanya jelek, yang suka merengut itu mukanya tuh, Edi siapa namanya itu. Tapi takut melawan, kamu sesama gereja, sesama orang HKBP, kalian bunuh-bunuhan, kan compong kalian. Sama orang Islam kamu takut, sesama Evorus kamu bunuh-bunuhan. Kan goblok kalian orang Batak ini, kan sialan ini, kan Batak-Batak sialan kan. Bukannya kamu melawan orang Islam, malah sesama Evorus kalian kelahi sendiri. Kan goblok kalian. Itu HKBP Philadelphia, nggak berani berdiri. Ya kan? Kamu nggak berani melawan Islam kan? Coba dong, udah tetaki nggak ada yang berani. Ya kan? Tapi kalian sesama Evorus, HKBP kalian berantem sendiri. Rebutan mimbar. Ya, cakalan-cakalan compong kalian kan, orang-orang Batak ini kan. Sama, orang gereja juga sama kan. Saling laporin ke polisi kemarin ya. Gereja, sesama apologet TikTok juga sama. Jadi apa harus kamu lakukan? Ini pesan saya, saudara. Ini harus kamu lakukan. Lihat, kita ini sudah masuk ke era kuda putih, di mana damainya adalah damai semu. Maka yang benar adalah tidak boleh ada orang Kristen di dalam komunitas Kristen yang miskin. Kalau kamu orang Batak Kristen, tidak boleh ada yang miskin. Kalau kamu orang Manguni Kristen, tidak boleh ada yang miskin. Kalau kamu orang Papua, jangan sampai ada orang Papua Kristen yang miskin. Dan saya mengundang, saya tantang kalian buat itu. Kalau nggak kalian cuman pecundang, combong, sialan, terkutuk, memang takdir kalian memang jadi terkutuk. Tetapi dalam komunitas kita Hagios, tidak boleh ada yang miskin di tengah kita. Selama kamu di komunitas, kalau kamu nggak di komunitas, maka kamu bukan komunitas, kamu kere, bukan urusan kita. Ya, tapi kalau kamu ada di komunitas, saudara, ayo support Hagios, ya, yang di Eropa, yang di Indonesia. Nggak boleh ada orang miskin di tengah kita, saudara. Dengan inilah kita melawan. Kuda putih itu adalah damai yang semu. Tapi tadi Yesus datang, ya, dengan menggunakan keledai beban yang mudah, yang belum pernah dipakai buat kerja. Dan memang bukan diperuntuk. Kalau saudara jangan berpikir keledai itu dungu, saudara. Keledai dungu itu cuma ada di Indonesia, saudara. Keledai, kalau Anda di Belanda, atau keledai yang ada di Israel, itu adalah sebuah keperkasaan, tetapi kamu tidak menggunakan keperkasaan itu. Kamu bisa, kamu hebat, tapi kamu tidak sok. Tapi kamu tunjukkan dengan kelembutanmu, kamu bagi makan, kamu beri makan. Itu yang benar, saudara. Nah, orang Batak ini, bacotnya gede, sesama Evorus bacok-bacokan. Tapi itu yang terjadi. Kita sesama orang Kristen, kita harus prinsip, jangan ada orang miskin di tengah kita. Tapi syaratnya kamu harus ada di dalam komunitas, supaya kamu dengarkan firman Tuhan, supaya hatimu benar, mentalmu benar. Harus dididik. No? Pak, kalau mau ngasih kamu, kan katanya jangan mendikte. Masalahnya yang kita mau kasih adalah komunitas kita yang harus siap diajar. Kalau enggak, ya kamu terima sekedarnya saja. Kalau kamu mau, bahkan saya sedang mengusulkan kepada yayasan, suatu hari kita akan kirim anak-anak kita ke Belanda, ke Israel, ke Jerman. Kalau ke Amerika jangan. Karena universitasnya sudah dikuasai sama kadrun. Untuk perbaikinya, masih 20 tahun lagi baru benar tuh. Sekarang ini Harvard, MIT itu semua dikuasai sama kadrun, saudara. Untuk kamu bisa perbaikinya butuh 20 tahun lagi. Lebih baik ke Israel, ke Belanda. Kita sedang pikirkan bagaimana menciptakan program beasiswa ini buat bisa kuliahkan anak-anakmu, saudara, ke sini. Jangan sampai ada di komunitas kita datang ke Belanda dengan ilegal. Makanya di komunitas kita diusahakan jangan sampai ada yang ilegal. Semuanya legal semua.
Marcel pun legal di sini, saudara. Cuma syaratnya kamu harus ada di dalam komunitas kita. Harus mau diajar. Jangan sampai nanti sudah ke sini terus kamu mental di sini malah berkhianat. Kamu harus mau diajar di sini. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dengan keledai beban. Kamu harus punya keledai itu binatang yang, ya, kalau Anda cerita tentang, ya, apa namanya, Ismail, ya, seperti seekor keledai. Itu tuh bukan goblok loh, saudara. Tapi keledai kan mengalahkan orang Islam. Bukan. Siapa yang bilang keledai itu orang Islam? Itu teologi yang ngawur itu, ya. Teologi yang ngawur. Keledai itu bukan cerita orang Islam. Ismail itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Mereka mengklaim, sama seperti mereka mengklaim kata Allah, sama seperti mengklaim bahwa Yesus agamanya Islam. Sama itu. Goblok itu yang percaya. Keledai itu bukan melambangkan orang Islam. Orang Islam itu sama dengan apa, saudara? Orang Islam itu sama dengan onta yang haram. Orang Islam itu sama dengan onta haram, najis. Orang-orang ini adalah orang-orang yang najis, saudara. Yang lahir dari kenajisan. Bangsa onta. Orang Islam ini bukan keledai. Keledai itu orang perkasa, ya, saudara, ya. Yang gigit, ya, kuat. Apalagi bilang keledai, beban yang masih muda yang belum pernah dipakai. Di tengah keperkasaan itu. Makanya kamu harus powerful. Kamu harus kuat, kamu harus powerful. Lalu kamu lawan itu orang-orang Islam dengan lemah lembut, tapi mereka tahu kamu powerful. Sama seperti saya, kita sekarang bisa melakukan banyak sekali perkara. Kita itu benar-benar naik di atas keledai beban yang muda, dan kita lawan Islam itu dengan diakonia, saudara, dengan kasih makan mereka, saudara. Itu powerful sekali, itulah. Ya. Nah, itu yang saya undang kepada kalian, makanya saya bilang, Dayak Papua Manguni sudah bergerak, tapi dengan kekerasan. Salah, saudara. Orang Batak sepi-sepi saja. Bukan karena dia mencari kelemah lembutan, bukan. Karena sibuk cari rente. Ya, rente itu rente. Rente itu bunga. Membunga, rentenir. Rente itu bunga. Rentenir itu orang yang melakukan membungakan itu loh. Pelakunya, rentenir. Bahasa Belanda itu rente itu, ya. Ya kan? Orang Batak kan sibuk cari rente. Bahkan duit kolektornya HKBP saja dipakai buat rente ke jemaatnya kan, sama bendaharanya gereja kan. Jangan ngomong enggak, kamu bohong kamu. Kalau ngomong gerejaku enggak, ya mungkin gereja kamu enggak, tapi lebih banyak gereja yang iya. Hati-hati. Nah, orang-orang Batak, ayo. Kalian orang-orang Batak Kristen, bertekad. Jangan sampai ada orang Batak Kristen yang kere. Kamu harus pikir, sama seperti orang Yahudi. Itu ajaran Tuhan kita. Jangan sampai ada orang Batak Kristen yang kere, saudara. Makanya dia harus masuk dalam komunitas Batak, gembleng, dididik kayak orang Yahudi, gembleng, dididik, saudara. Tidak ada orang Yahudi yang kere. Kalau sampai ada yang kere, ya udah kasih makan saja. Berarti kamu ya udah mungkin kasih makan, udah. Tapi kalau kamu pengen maju, ayo dukung terus. Makanya kita, saudara, ya, komunitas kita juga sama. Jangan sampai ada komunitas hagios yang kere. Kalau perlu anak yang mau kuliah, kita sekolahkan ke Belanda, saudara. Kita sekolahkan ke Israel. Kita sekolahkan ke Jerman. Setelah itu mereka diomongin, diajak, dididik. Makanya ke Belanda, kenapa ke Belanda? Supaya dekat di depan mata saya, tak didik, saudara. Kirim anak-anakmu sekolah di sini, tak didik di depan mata saya, saudara. Supaya anak-anakmu itu benar. Jangan takut dengan semua hasutan orang-orang. Katanya, wah, ini Paul mau ditangkap. Siapa yang berani tangkap saya? Di sini saya warga negara Belanda. Kalian orang-orang Batak yang di Belanda itu malah banyak yang ilegal. Atau jadi istrinya bule. Kalau saya benar-benar gentle, saudara. Wah, warga negara. Saya warga negara Belanda yang kasih makan Belanda. Kasih makan orang-orang homeless. Kita ini gereja, bukan gerejanya kayak GKIN, yang cuma hura-hura, atau gereja kayak arisan rentenir, kan Batak semua itu GKIN itu kan. Gereja buat arisan rentenir, coba nanti dengan percaya saya. Aduh, sini arisan tok akhirnya. Kita ini gereja yang memberi makan. Ya, kita ini gereja yang memberi makan. Gereja yang memberitakan Injil. Jemaat kita bukan dari gereja lain, Nuri. Gereja kita benar-benar penginjilan dari jalan, saudara. Ya, benar-benar kita ambil orang-orang kriminal, orang-orang bermasalah dari jalan yang tidak kenal Tuhan. Yang kita injili satu demi satu. Yang saya peluk setiap kali ketemu.
bau minta ampun, saudara. Saya peluk mereka nggak mandi 3 bulan, 4 bulan, saya ngomong setahun. Tapi itu yang harus kita lakukan. Para pejem bukan para pejem, para belum, bukan dengan melakukan perlawanan. Karena kuda putih yang dibawa oleh Benyamin Netanyahu, oleh Israel ini, nanti akan menyebabkan perang besar kuda merah. Sekarang kita ada di kuda putih. Apa yang kita lakukan? Kumpulkan semua. Sekuat tenaga, saudara. Kumpulkan sekuat tenaga. Supaya kita kumpulkan apa? Diakonia. Bukan buat saya. Saya hidup dari mengajar. Saya tidak pernah orang ngasih saya tanya, kamu udah cukup belum? Orang ngasih saya sombong, saudara. Kamu udah cukup belum? Kamu udah bener nggak? Kamu yakin nggak? Kamu beres nggak hidupnya? Bener nggak? Kalau orang Dayak, orang Papua, orang Manguni, orang Batak, semua orang yang Kristen ini bertekad, di suku kami yang beragama Kristen tidak boleh ada yang miskin. Kamu akan ambil alih Indonesia. Kamu akan menang di dalam pertempuran melawan orang-orang Islam ini. Melawan tadi antikristus. Karena nanti begitu masuk kuda merah, itu perang besar, saudara. Kamu punya nggak sistem sosial untuk saling tolong-menolong? Ada. Hagios sedang mempersiapkannya. Mau perang kayak apapun, kita selalu ada dana. Siapapun di komunitas kita selalu ketolong, saudara. Ada orang dibaptisi kita, tapi minta-minta terus, saya suruh masuk, nggak masuk-masuk. Kan aneh, saudara. Ya nggak perlu dibantu. Ngapain? Kejebak, enggak. Jangan membantu karena kasihan. Bantulah orang dengan tanggung jawab. Siapa yang ada di dalam komunitas kita, itulah yang kita bantu. Sekalipun orang itu dibaptisnya di kita, tapi dia tidak masuk dalam komunitas kita, nggak usah dibantu. Kita cuma tanya, kamu masuk nggak? Nggak masuk, ya udah nggak usah. Nggak usah kita bantu. Nggak kejem, saudara. Ya, kita sudah punya bantuan yang lain, Damaris. Untuk semua orang kita kasih makan, sehari sekali kasih makan. Tapi untuk merawat Anda, ada di dalam Hagios embun pagi. Ikut syaratnya, ikut embun pagi, jam 4 pagi, saudara. Kita sudah memikirkan sampai bagaimana mensekolahkan anakmu sampai ke Belanda, sampai ke Israel. Supaya anakmu berkualitas. Itu sudah kita pikirkan sampai, ada nggak pendetamu mikirin begitu buat jemaatnya? Aduh, cuman Koden ya, cuman Pastor Daniel Alexander sama saya yang mikirin begitu, saudara. Nah, ini Bu Marta sudah mulai tergerak nih sama Bu Erni. Sudah mulai memikirkan, itu tanggung jawab gereja loh, saudara. Mensekolahkan jemaatmu itu ya. Makanya jemaat harus diajarin. Itulah bagaimana kamu mempersiapkan dari kuda putih ke kuda merah, karena akan terjadi perang besar. Habis kuda merah, nanti kuda hitam. Itu akan resesi ekonomi, di mana kamu hanya bisa barter, dan kamu harus pakai syariah Islam. Lalu kamu mau saling bantunya bagaimana? Apalagi Indonesia sudah dikuasai Islam. Wah, pusing kamu, saudara. Ya kan? Maka remote kayak orang-orang kaya saya. Sekarang ini, siapa yang bisa mengumpulkan donasi seperti saya? Karena saya ada di Belanda, kalian ada di Indonesia. Saya teriak, saya tidak ada yang tangkap. Kalau saya berhenti ditangkap, donasinya berhenti, saudara. Terbukti kan, Galarua kan mandek kan? Donasinya berhenti kan? Ya, saudara, itulah bagaimana mempersiapkan para pejem, bagaimana mempersiapkan kuda putih ke kuda merah. Karena ini adalah perdamaian semu, bisa setahun, bisa 5 tahun, maksimum tidak akan lebih dari 10 tahun. Pasti akan ruwet besar, saudara. Sekarang tugasmu adalah mempersiapkan sistem diakonia kita yang benar. Sistem tolong-menolong kita yang benar. Ya, siapa yang mau bergabung dengan kita? Nanti kita akan mentabiskan beberapa orang co-pastor di Indonesia. Karena saya kan tidak bisa ke Indonesia. Ya, kita akan tabiskan. Ya, nanti kita akan umumkan bulan Januari depan ya, tahun 2026. Nah, kita akan umumkan orang-orangnya. Ya. Karena Anda semua ada di padang gurun, supaya segera masuk ke tanah perjanjian, sehingga berbuat dan kita bisa saling, ini loh saudara. Nah ini nih, ya saya bacakan Anda nih ya. Di dalam Ulangan 15, tahun penghapusan hutang. Nah ini kan ayat khusus buat orang Batak ini saudara. Sesama orang Batak, kamu tuh harus menghapus hutang saudara ya. Tahun ke-7 ya. Pada ayat tahun ke-7 engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu, setiap orang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya. Bukan cuma rentenya, utangnya dihapus, bukan rentenya loh saudara. Kepada sesamanya. Siapa sesama? Ya sesama kalian lah.
Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Yehova. Dari seorang asing, boleh kau tagih, orang Islam. Ya, tapi piutangmu kepada saudaramu, sesama orang Batak, harus dihapus. Ya, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sesungguhnya Yehova akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Yehova Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ya, ini cocok buat orang Batak tuh ayatnya tuh. Kisah Rasul, ya. Lihat ya. Lihat. Kisah Rasul 4 ini ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara kita, karena semua orang yang mempunyai tanah, rumah, menjual kepunyaannya